Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amsa Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jami'i asatizina wa masyikhina wa ma'alimina wa luhabban wahidin kutubina minal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i basri tasrifin wa alam amjil khulab wa rushidin wa azan al-imam asasib al-izad ibadisi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Al-Maribari Masyaallah Syekhina Kijaz bin Salam bin Muntaz bin Bid'an Hasan wa ji'na oleh Allah wa ma'ala bilmin barakatih wa asyaratih wa nafahana bi darini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga sesarangan muji syukur Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kelawan kita syukur Allah Subhanahu wa taala sedaya nikmat-nikmat yang asal keparingan kepada kita ditetapkan oleh Allah, ditambahi kesayangannya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, masalah-masalah kita dimatunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan-kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi ingkang sakit kali Allah enggal-enggal kepada ngono saras boten-boten sakiti kecuali ngangkat derajatipun lan ngukuraken dosa-dosipun. Mugi-mugi ingkang repot-repot kali Allah diparingi pitulung kerepotane saged istiqomah ngaos. Dan mugi-mugi ahli kubur kita sedaya kalian wawasan kalimah la ilaha illallah ingkang kita niati dados pidak tebusan dumateng sedaya dosa-dosa ahli kubur. Leres-leres kali Allah dosa-dosanipun dingapunten kali Allah Subhanahu wa taala, diberi derajat ingkang minulya wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala, diparengono barzahipun kuburipun dados rawudah min riyadil jannah, pertamanan swargine Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi anak-anak kita, keturunan kita, anak didik kita kali Allah didaskan para sholihin sholihah kang saged nerusaken lan ngamalkan ilmunipun paring manfaat kali barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kali Allah diparingono terus ketetapan iman, ketetapan istiqomah ibadah, wangsul kelawan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafa'ana bi ilmihi wa barakatihi wa asrarihi wa nafa'ana wa madadi fi darin amin. Wa Ahmad wal Baihaqi an Ibni Sirina qala kharajna faidan bidabbatin faman dana minha qatalat qala faja'a rajulun a'war qala da'uni wa iyyaha qadana minha fawadu'at ra'saha lah hatta qatalaha qalu hadisna min amrik wa qala ma asabtu dzanban qattu illa dzanban wahida bi aini hadhihi wa khattu sahman fa faqtuha bihi. Diriwayatkan dicerasakan saking Imam Ahmad lan Imam Al-Baihaqi sami Ibnu Sirin dingendikaken kharajna suatu ketika saya keluar kaidan bidabbatin tiba-tiba bertemu dengan hayawan buas, hayawan yang galak
Faman dana minha qatalat, maka siapa yang mendekati hayawan itu, maka dia akan dibunuh oleh hayawan tersebut. Qala Ibnu Sirin mengatakan kembali, faja'a rajulun a'war, kemudian datang seorang laki-laki yang matanya nopo nggih, pijak sisi, kece, kece nopo, pijak sisi, nopo karen. Qala, laki-laki yang matanya satu buta itu pijak sisi itu maturaken, da'uni wa iya, tinggalkan saya dan hayawan itu, wis kabeh minggiro, tinggalin aku tak taruh hewan iki. Qadana minha fawadu'at ra'saha lahu, kemudian laki-laki itu mendekati hewan tersebut. Yang terjadi, hayawan yang buas itu menaruh kepalanya pada kepala laki-laki yang pijak sisi ini, hatta qatalaha, hingga kemudian laki-laki itu membunuhnya. Kalau ditanyalah laki-laki itu, hadisna min amrik, ceritakan kepadaku apa gerangan perkaramu. Faqala ma asabtu dan banqattu, kata laki-laki itu menjawab, tidaklah saya melakukan satu dosa, illa dan wahidan, dan banqattu, tidaklah saya melakukan dosa apapun kecuali satu dosa, bi aini hadihi, dengan mata saya ini, wa khattu sahman, kemudian aku mengambil anak panah, wa waqa'tuha bihi, maka aku congkel mataku dengan anak panah. Jadi Ibnu Sirin menceritakan kejadian beliau ketika beliau ini keluar, tiba-tiba bertemu dengan hayawan yang buas, yang mana setiap ada orang yang mendekatinya, maka orang itu akan mati dibunuh. Ada seorang laki-laki yang datang, kemudian laki-laki mengatakan, sudah, kalian semua menyingkir, sudah, tinggalkan saya dengan hayawan ini saja. Setelah didekati oleh laki-laki ini, ternyata hayawan ini kukutuk, mau bocor bahasa lagi, tunduk, bahkan meletakkan kepalanya di kepala laki-laki tersebut, hingga kemudian ya dibunuhlah hayawan itu. Melihat itu kemudian para kaum atau orang-orang yang melihatnya bertanya, jenengan cerita nih, jenengan kok sakit ngoten wi onopo? Bagaimana jenengan bisa ditakuti oleh hayawan yang buas? Niki akeh wong, banyak orang yang telah dibunuh. Tapi mengapa kemudian ketika jenengan yang mendekati, malah hayawan itu pasrah mendekatkan kepalanya kepada kepala panjenengan? Wonten napa jenengan niki? Waqala, dijawablah oleh laki-laki itu, kula niki mboten nglakoni dosa belas kecuali dosa siji sing kula lakoni kelawan mripat kula. Saya ini tidak pernah melakukan dosa apapun kecuali dosa yang aku perbuat dengan mata saya ini. Maka mata saya ini yang telah berbuat dosa, aku congkel dengan busur anak panah. Jadi cuma mripate sing nopo pijek woni kok. Matanya yang buta itu sebab dia congkel mata itu dengan
anak panah. Mengapa dicongkel? Sebab matanya telah berbuat maksiat. Sebab itulah kemudian hayawan yang takut ditakuti, hayawan yang ditakuti itu tunduk takut kepada laki-laki tersebut. Manjene semua makhluk pastilah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing rada beler niku kula jenengan niki. Menungso niki rada beler niki. Semua makhluk Allah itu takut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa-siapa yang mereka punya ketaatan, punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula lah makhluk-makhluk yang lainnya pun juga akan taat dan takut kepadanya. Jadi tiang niku lek nggadai rasa wedi temenanken Allah Subhanahu wa ta'ala, mongko makhluk Allah sing lintun niku nggih ngrumangsani met ono wedi ten ngene tiang niku. Kalau orang itu punya rasa takut yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makhluk-makhluk yang lainnya pun juga akan takut kepada orang tersebut. Begitu pula ketika seseorang punya rasa cinta dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makhluk-makhluk Allah pun yang lain akan cinta kepadanya. Sebab di dalam diri seseorang itu ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takutnya kepada Allah, maka Allah berikan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab cintanya kepada Allah, maka Allah pun juga akan menaruh nurnya Allah di orang yang mencintainya. Waruya, dan pula diceritakan Ka'ab bin Akhbar qala, saking Ka'ab bin Akhbar dikatakan qahato banu Israil ala ahdi Musa alaihissalam, terjadi kemarau pada umat Bani Israel zamannya Nabi Musa alaihissalam. Fasaluhu ayas taskiyah, maka Bani Israel itu kemudian meminta kepada Nabi Musa untuk menurunkan hujan, supaya Nabi Musa berdoa agar diberikan hujan. Faqala, Nabi Musa menjawab atas permintaan umatnya Bani Israel, ukhruju ma'i ilal jabal, keluarlah kalian semua bersamaku menuju ke gunung. Fakharaju, maka kemudian semuanya mengikuti Nabi Musa keluar dari rumahnya masing-masing. Falamma su'adu ilal jabal, ketika naik ke atas gunung, qala Musa, Nabi Musa mengatakan, la yadba'uni rajulun asaba dzanban. Apa kata Nabi Musa ketika naik ke atas gunung? Janganlah mengikutiku seseorang yang mempunyai dosa. Sopo sing tau gawe dosa ojo melok aku. Begitu munggah mengatur terus Nabi Musa matur ngoten niku. Kan sorofu jami'a illa rajulan a'war. Maka ya umat Bani Israel yang mengikuti naik itu bubar, artinya tidak ikut terus naik, kecuali satu orang yang buta matanya sebelah. Apa jenenge kicing picek wong ya, picek sebelah. Yuqalu lahu barihun al-abid, yang biasa disebut atau biasa dipanggil laki-laki yang matanya picek itu barih, seseorang yang ahli ibadah, jadi namanya itu barih. Faqala lahu Musa,
Nabi Musa mengatakan kepada Barih itu, alam tasma' ma qultu, Barih, apa kamu tidak mendengarkan ucapanku? Qala bala. Apa kata Barih? Inggih kula mireng. Qala falam tasubba dzanban. Siapa yang tidak punya dosa. Qala, kemudian Barih meneruskan ucapannya, ma'a'lamu illa syai'an adkuruhu. Saya tidak mengerti kecuali satu perkara yang akan saya ucapkan termasuk dosa apa enggak. A'lamu fa in kana dzanban raja'tu, maka kalau itu dianggap dosa, saya akan kembali, saya tidak akan ikut panjenengan. Karena oleh Nabi Musa dikatakan yang punya dosa jangan ikut. Maka Barih ditanya oleh Nabi Musa, sebab dia mengikuti Nabi Musa, Barih, apa kowe gak krungu ngomonganku mau? Mireng Kanjeng Rasul, mireng Nabi Musa, jenengan maturaken sing gak duwe dosa, yang tidak melakukan dosa. Kula niki mboten ngerti. Kula niki mboten ngerti perkara sing kula lakoni, sing bakal kula sebataken panjenengan, bakal kula aturaken panjenengan iki termasuk dosa napa mboten. Menawi niku termasuk dosa, kula tak balik. Qala, kemudian apa kata Nabi Musa? Mahwa, apa itu? Apa itu yang akan kamu sebutkan? Qala, apa kata Barih? Maratu fi tariqin, saya ini berjalan di jalan, saya ini lewat di satu jalan. Faidan babun hujratin, faidan, ya Allah, faidan babu hujratin, faidan babu hujratin maftuhun, maka tiba-tiba ada pintu kamar yang terbuka. Falamahtu bi'aini hadihi ad-dahibah sahsan, maka aku melirik dengan mataku yang telah hilang ini kepada seseorang. Jadi begitu melaku ketok ono lawang buka, lawangi ome wong buka. Jadi melaku karo melirik, melaku karo melirik oma sing lawangi buka. La a'lamu ma huwa rajul aw imra'atun, saya tidak tahu, yang penting pokok ada orangnya, entah itu laki-laki atau itu perempuan. Fakultu li'aini anti min badani sarati ilal khati'ah, maka aku katakan kepada mataku, engkau bagian daripada badanku yang telah melakukan kesalahan. Latas habini ba'daha, maka kau jangan mengikuti diriku setelah melakukan kemaksiatan itu. Fadkhaltuhu usbu'i, maka aku masukkan jariku, faqala'tuha, aku jabut mataku. Maka tirose sinten wau Barih, kula mboten ngerti, kula ku nglirik pokok wonten tiyange lanang ta wedok mboten semerap. Sebab niku moto kula niki terus kula cungkil, kula dalaken. Sebab sampun nglakoni dosa. Fa in kana hadza dzamban raja'tu, maka kalau apa yang aku lakukan itu ada dosa, lek kula nglakoni niku sing ngelirik niku lho, ngelirik gak ero lanang wedoke dianggap dosa, nggih. Raja'tu, maka aku akan kembali. Wa qala Musa, maka Nabi Musa mengatakan, laisa laha dzanban, bukan satu dosa. Summa qala, kemudian Nabi Musa mengatakan,
lahu kepada Barih, dan Nabi Musa mengatakan kepada Barih, istasqi ya Barih, wahai Barih, mintalah engkau hujan. Faqala, benar Barih berdoa, kudusun ma indaka la yanfud, wahai zat yang suci, tidak ada yang ada pada dirimu itu akan hilang, akan musnah. Fakhazainuka la tafna, dan gedung-gedungmu tidak akan rusak. Wa anta bil bukhli la turma, dan engkau tidak pantas untuk disifati atau dipanggil dengan sifat atau panggilan yang pelit. Fama hadzal ladzi la ta'rifu bihi, maka aku tidak tahu bagaimana ini. Iskinal ghaisa as-sa'ah, turunkanlah kepadaku hujan pada waktu ini. Qala, kemudian Ibnu Sirin mengatakan, fansarafa yahudhanil al-wahla birahmatillahi azza wajal, maka kemudian keduanya pergi dalam keadaan tanah itu sudah menjadi becek. Jadi artinya kemudian turun hujan yang tanahnya kemudian menjadi becek birahmatillah, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niki ceritane mandine donga, cerita kenapa doa itu menjadi sangat mustajabah. Begitu meminta langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi apa yang dimintanya. Sebab karena tidak adanya dosa, berarti yang membuat doa itu tidak mudah terkabul atau bahkan tidak dikabulkan oleh Allah sebab dosa. Jadi donga niku mandi mboten niku tergantung wong niku akeh nglakoni dosa napa mboten. Lek akeh dosane kemungkinan gede nih donga niku mboten dikabulaken oleh Allah. Mengapa? Sebab terhalang dengan dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kaling-kalingan kelawan dosa. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu sedikit dosanya, maka doanya akan semakin mustajabah. Donga itu tambah mandi, lek wonge niku dosane semakin setitik. Maka kula jenengan saged sasarangan mengintrospeksi dirilah. Ketika kita berulang kali kemudian meminta kepada Allah SWT, bahkan terkadang kita ini terkena banyak hal yang menyusahkan, dan hal itu dan kita meminta kepada Allah untuk dihilangkan, tapi tetap saja mengikuti kepada kita, susah kok pancet ae mboten hilang-hilang, sumpek nih pancet mau mboten hilang-hilang, padahal pun didungani wis dungo dan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin saja karena masih banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Berarti bagaimana? Ya maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngakeh moco istighfar, getuni dumateng dosa, ngakeh ibadah marep Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu insya Allah apa yang menjadi kesulitan, yang menjadi problem, yang menjadi kesumpekan akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab panjane Allah yang mendawakan, bila Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Allah selalu dekat dengan kita. Hanya saja kula jenengan menungso niki lho sing beling, kula jenengan niki lho sing beling,
sering ninggalakan Allah, sering melalaikan Allah, dan bahkan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa itu? Dengan kemaksiatan. Jadi maksiat niku ngedohno kula jenengan saking Allah. Semakin banyak maksiatnya, maka semakin kita menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulakan kula jenengan mboten saged kok ini Bani Israil ya. Begitu didhawuhi kalian Nabi Musa sing duwe dosa ojo melok. Ya langsung bubar kabeh. Namun hanya satu orang kemudian yang dia pun tidak tahu sebenarnya itu dosa atau orang. Yang lainnya bubar. Buyar gak sido melok sebab ngrumangsani lek pancene dosa-dosa itu terus mereka lakukan. Kayak kula jenengan kata dulu Pak, kula jenengan iki kan isu niku pun nyetel TV ulai pas boten ngaji kira-kira ngoten iki. Kira-kira mawon, kula nang kira-kira mawon. Sing telebete niku ngapunten nggih. Lek artis niku nggih mesti pakaiane ngoten niku. Jadi mboten wonten sing terus kok jenengan rapi kan mboten wonten nggih. Sing ngeten malah ketinggal ngoten-ngoten niku. Nggih. Niku nggih didep lho Pak nggih. Dan dep napa mboten Pak? Didep malah. Nggih. Malah ngono kadang ya sing ngomong bojo niku. Ayo Bu yo, mesti ngono barang. Masyaallah. Lha niku kula jenengan ngoten nggih. Ndak kemudian ketika bekerja nggih nemu maksiat sing kula jenengan kadang ya malah didep ngoten nggih. Nah itu semua yang setiap hari selalu berulang kali kita pun melakukannya, dan memang kita tidak bisa untuk menghindarkannya. Ketika ono modeling hindari niku mboten saged. Kecuali jenengan mboten medal belas ten jero kamar mau terus napa jeneng riyadhah wiritan zikir kira-kira nggih mboten ketok napa-napa. Nggih. Tapi nggih terus yo napa jenengan. Napa terus mboten nyambut damel mencen ketemu kali ngoten-ngoten iku. Entah itu kemudian kita sengaja atau tidak kita sengaja, atau tidak kita sengaja kita nikmati artinya terus kita pandangi mawon. Yang semua itu adalah kemaksiatan yang secara tidak langsung kemaksiatan itu menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai kula jenengan perlu ngeten iki Pak. Perlu donga sesarengan. Kula yakin sebab sakmenten kathah mesti enten satu kemaksiatan yang tidak dilakukan oleh yang lainnya. Niki mesti enten mawon sing wis ora kenal kali HP. Kayak kula mesti kenal nggih. Ya, ini mungkin enten sing wis mboten kenal kali HP, sing ora tahu dolen HP. Nggih, mungkin wonten sing mboten ndelokan TV punan. Nggih. Jadi setiap hari itu sudah bekerja, mboten ningali TV. Artinya maksiat kelawan TV wonten sing mboten nglampahi. Wonten sing mboten nglampahi maksiat HP. Mungkin mau wonten sing mboten nglakoni maksiat napa namine sak dalan-dalan. Jadi panjang penggawe beda kuno, jadi artinya kumpul berdoa bersama seperti ini penting, sebab kemungkinannya adalah akan semakin mustajabah doa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab masing-masing dari kita punya amal atau punya kemaksiatan yang bisa kita tinggalkan, yang mungkin saja dari satu dan yang lainnya saling menutupi. Jadi melakukan berjamaah nyata niki penting terus menundungo dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan perlu jogo, perlu kita jogi sana sarang apa ingkang sampun kita laksanakan jamaah-jamaah kumpulan-kumpulan itu perlu dilestarikan, boten namun ngaos ahad bagi ngaos ngopo mawon, perlu jenengan lestariaken ranten panggonan sing minulya niku mesti wonten hamba-hambane Allah, wonten menungso sing gadhe bersih
bersih manai nomor bersih maksiate masih yang boten berkeseluruhan nggih. Jadi artinya situ orang lakoni tapi sing nglakoni liyane, sing situ orang lakoni tapi sing nglakoni liyane. Jadi artinya insya Allah dengan bersama-sama seperti ini doa kita akan lebih mustajabah. Lan perlu kita sesarengan niku manah kelawan ikhlas. Jadi kalau jangan ngaji niki lho Pak, ngaji niki ikhlas lillahi ta'ala pun boten batas nopo-nopo kecuali ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Kersane sesami mau podo-podo jamaah niki podo saya ini. Melakan monggo kita jagi sarengan pengawasan kita niki mungkin oleh Allah diberi istiqomah ila yaumil qiyamah, wawasan fida ingkang kita wawasan kalimah thayyibah ingkang kita wawasan Al-Qur'an Yasin wae ingkang kita niki dados sababiyah kula panjenengan katuk rahmati Allah Subhanahu wa taala mulai dinten niki matos mangke dinten yaumil qiyamah katuk rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus ya Allah udkhulul jannati birahmati, masuk surga dengan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mugi-mugi kalau barokahipun maos Fatihah, maos Yasin, isi gosa dan barokah itu mugi-mugi sedaya ingkang gadhahi pendamelan dibarengono lancar anggene berdamel, ingkang pedagang dibareng laris daganganipun, petani bareng selamat kali Allah paring hasilipun sae regine sae. Ingkang dados begawi mugi-mugi dibareng istiqomah tambah mudah pangkate tambah kathah koyonipun dan dereng gadhahi pendamel ingkang sae kali Allah enggal dituduhaken kelawan mendamel ingkang sae ingkang saged nyukupi dumateng kebutuhan tentang ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala, didasarkan ketenangan anggene gesang lan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Kalau Yasin maswaka isiwa sangos lapor keberkah itu mugi-mugi ingkang ngadai masalah kali Allah dibarengno enggal mantun masalipun terus sakit istiqomah tenang angin ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala tambah ketaatan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Mugi-mugi ingkang sakit-sakit kali Allah enggal kepada saras kersane sakit ngaos ahad pagi malih sakit ibadah lan sempurna malih dan sedaya ilmu ingkang kita terami ditekan ilmu ingkang manfaat ingkang barokah ingkang sakit nuntun kula panjenengan kantuk ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Kalau bakal mau Yasin masuk waka isoba sama selapor kebar kali itu mugi-mugi anak-anak kita, anak-anak didik kita, siswa-siswi, santri-santri sedaya kepada Allah dibarengo terus istiqomah anggene belajar, dijagi kali Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengo gampil anggene nerami ilmune Allah Subhanahu wa ta'ala, didazatkan penerus kita ingkang sangat mengangkat derajat kita sesarengan sekebakti dumateng tiyang sepuhipun dan mugi-mugi diberi cita hasil kali Allah Subhanahu wa ta'ala di para sholihin sholihah. Al-Fatihah. Ya. Kalau bagaimana Yasin waswagi sebuah sangat sebar kepada kalian itu mugi-mugi ahli kubur kita sedaya dibarengono ruh minyadir jannah dan bersanipun diangkat derajati tambah minulya wonten ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala, di ngapunten sedu-sedusane kali Allah Subhanahu wa ta'ala, lan mugi-mugi kita kali Allah dibareng terus istiqamah husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Iya kan.
Amin. Doakan ki muslim kaulo dan salah luruti nyuwun aki pangapunten kakadah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la hadiya lima talalta wal mubaddila lima hakamta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal wa na'udzubika minas sakki wasirki wasiqaq wan nifaq wa riya wa su'il akhlaq wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban katsira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha wa ilaina wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidan wa man ahsana ilaina hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin alaihi afdhalus sholati wa salam bi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bulughil marad sanatan ba'da sanatin aman ba'da amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim li khamsatun nutfi biha al-ba'i khadimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun nutfi biha al-ba'i khadimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun nutfi biha al-ba'i khadimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun nutfi biha al-ba'i khadimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun nutfi biha al-ba'i khadimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun nutfi biha al-ba'i khadimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun nutfi biha al-ba'i khadimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.